Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Amin. Babul awal, bab pertama. Fi fadala ilmu wa ulama wa fadala ta'limihi wa ta'limuhu. Keutamaan ilmu dalam bab pertama ini. Qala Allah Ta'ala yarfa'ullahu ladina amanu aminkum waladi utul ilmi darajat. Nah, Allah berfirman dalam kitab ini, Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat para ulama atau orang yang ahli dalam bidang keilmuan, seorang guru, seorang ustadz. Sebab mereka sanggup menundukkan antara ilmu, pengetahuan, dan pengamalannya. Di sini disebutkan, aywarfa'u ilmu ulama minkum darajat bima jama'u min ilmi wa amal. Qala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma darajat ulama fauqal mu'minin bisa amatihi darajat mabin darajatin khamsamat am. Nah, Ibnu Abbas berkata bahwa derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Sedangkan jarak antara dua derajat kira-kira perjalanan 500 tahun. Dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Wa qala ta'ala syahadullah anhu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ulama al ayah. Wa Allah ta'ala binafsihi wasani bimalaikatihi wasalis bi ahlil ilmi wa nahayi hada syarafan wa fatola wa jalalah wa nabla. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Rasulullah sungguhnya balasan mereka dari sisi Tuhan mereka adalah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka yang ini kekal dan wafada Allah Ta'ala binafsihi wasani, yang pertama itu nafsi, yang kedua itu malaika, yang ketiga adalah ahli ilmiah yaitu guru atau ustadz. Kemudian talabal ilmi faraidata ala kulli muslim wa muslimah wa talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hauta fil bahr. Yang di sini disebutkan yaitu mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki dengan perempuan, laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa mencari ilmu itu sebuah kewajiban bagi tiap-tiap muslim, mulai kita dari lahir sampai kita berada di dalam keadaan sakratul maut. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli wa sallim. man wada ilal masjid la yuridu ila lamu khaira au ya'lamuhu kana lahu kajiron hajja taman. Barang siapa yang berangkat di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Nah, di sini kita jelaskan kalau pagi-pagi itu kita diharuskan untuk mencari ilmu atau kita mengajarkan sebuah ilmu, karena itu balasannya kayak haji. Pahalanya seperti kayak haji. Rasulullah SAW bersabda, "Audama ulama au muta'alama au mus mustama'a au muhabba la lidzalika wala takun al khamis fatahlik." Jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau jadi orang kelima, karena hal itulah
engkau akan binasa. Nah, jadi pengajar dan pelajar ini kewajiban keutamaan sebuah ilmu dalam kitab ini. Idza ra'aitum riyadul jannah far tahu fakila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah khalaqal dzikr. Apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi atau pertukaran ilmu. Jadi kita yang sering-sering diskusi dalam kelas, dalam lingkup kelas, kampus, sekolah, dan lain-lain, itu kita mempunyai taman di surga, yaitu yang dinamakan taman pertukaran ilmu. Taman bunga yang sangat taman-taman yang ada di surga. Nah, kemudian kita masuk di menjadi ahli ilmu. Jadi ahli ilmu yaitu menjadi seorang pengajar, betul. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'lamul ilmu wa kunu man min ahlihi." Pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Ada sebuah patah yang mengatakan kita tidak wajib punya buku, tapi kita wajib punya guru. Di sini adalah keutamaan kita dalam mencari ilmu. Kita harus belajar kepada orang yang ahli dalam bidangnya, yakni dalam bidang ilmu, yaitu guru. Nah, kita jangan belajar tanpa adanya guru, ada sanad yang jelas dan lain sebagainya, karena ditakutkan ilmu itu menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, yuzanu yaumal qiyamah madadal ulama wa damus syuhada. Pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta atau karya-karya para ulama dan darah orang yang mati syahid. Nanti kita kalau jadi ulama, kita akan ditimbang, kita akan diperhitungkan di dalam eh, di hari kiamat nanti, dan kita akan menjadi orang yang mulia karena kita adalah seorang ulama, seorang pengajar, seorang guru, ustaz. Rasulullah SAW bersabda, Yas yusafi'u yaumal qiyamati salasah al anbiya summa ulama summa li syuhada. Ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, dan para syuhada. Ini mereka yang punya syafaat. Kalau kita sebagai orang yang asor, orang yang masih jauh dari kata sempurna, kita tetap harus memohon, meminta, mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulama-ulama kita dan para orang-orang yang mati syahid di dalam jalan Allah. Dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya atau apa? Atau nur. Imam Al-Ghazali Husain mencuplik atau mengambil sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menyintai ilmu dan para ulama, maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Gampang sekali merontokkan dosa. Ia juga mengatakan telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Man sholahulafu alimu alimu faka'ana ma sholah kholafa nabi faman sholah kholafa nabi fakot ghafar lahu. Barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan ia melakukan sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kita sholat diimami oleh Nabi, maka eh, dosa kita diampuni oleh Allah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Al-Zubair pernah berkata, Kola, bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Jadi yang namanya harta itu bukan soal fulus. Not fulus is money. Apa sih? Fulus harta itu bukan hanya tentang fulus, tapi tentang ilmu juga. Jadi kalau kita punya ilmu, meskipun kita tidak punya harta, maka kita termasuk orang yang kaya. Kaya dalam hal keilmuan. Dan kalau kita jadi orang kaya dan kita jadi punya ilmu, maka ilmu itu menjadi perhiasan yang sangat berharga dalam hidup kita. Ah, Wahb bin Munabbah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Ada kemuliaan, walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan. Ada keluhuran derajat, walaupun ia diremehkan. Dekat di hati umat, walaupun ia berada di daerah jauh. Kekayaan, walaupun ia miskin harta. Kewibawaan, walaupun ia orang yang rendah diri. Sejatinya orang yang punya ilmu itu adalah orang yang sangat beruntung. Apalagi yang sampai ahli dalam keilmuan, ahli ilmu. Itu termasuk orang yang beruntung. Karena di situ kita akan merasa aman, tentram, meskipun ada yang merendahkan, tapi kita punya derajat. Derajatnya adalah ilmu. Jangan pernah melawan orang yang punya ilmu. Ilmu wa ulama wa fadala ta'limihi wa ta'limuhu. Keutamaan ilmu dalam bab pertama ini. Qala Allah Ta'ala yarfa'ullahu ladina amanu aminkum waladi utul ilmi darajat. Nah, Allah berfirman dalam kitab ini, Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat para ulama atau orang yang ahli dalam bidang keilmuan, seorang guru, seorang ustadz. Sebab mereka sanggup menundukkan antara ilmu, pengetahuan, dan pengamalannya. Di sini disebutkan, aywarfa'u ilmu ulama minkum darajat bima jama'u min ilmi wa amal. Qala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma darajat ulama fauqal mu'minin bisa amatihi darajat mabin darajatin khamsamat am. Nah, Ibnu Abbas berkata bahwa derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Sedangkan jarak antara dua derajat kira-kira perjalanan 500 tahun. Dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Wa qala ta'ala syahadullah anhu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ulama al ayah. Wa Allah ta'ala binafsihi wasani bimalaikatihi wasalis bi ahlil ilmi wa nahayi hada syarafan wa fatula wa jalalah wa nabla. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Rasulullah sungguhnya balasan mereka dari sisi Tuhan mereka adalah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka yang ini kekal dan wafadah Allah Ta'ala binafsihi wasani, yang pertama itu nafsi, yang kedua itu malaikat, yang ketiga adalah ahli ilmi yaitu guru atau ustadz. Kemudian talabal ilmi faraidata ala kulli muslim wa muslimah wa talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hauta fil bahr. Yang di sini disebutkan yaitu mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki dengan perempuan, laki-laki muslim dan perempuan muslimah.
Orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa mencari ilmu itu sebuah kewajiban bagi tiap-tiap muslim, mulai kita dari lahir sampai kita berada di dalam keadaan sakratul maut. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Man wada ilal masjid la yaridu wala yuridu ila ayyata'lamu khaira aw ya'lamuhu kana lahu kajiron hajja taman. Barang siapa yang berangkat di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Nah, di sini kita jelaskan kalau pagi-pagi itu kita diharuskan untuk mencari ilmu atau kita mengajarkan sebuah ilmu, karena itu balasannya kayak haji. Pahalanya seperti kayak haji. Rasulullah SAW bersabda, Audama ulama au muta'alama au mus mustama'a au muhabba la lidzalika wala takun al khamis fatahlik. Jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan dan janganlah engkau jadi orang kelima karena hal itulah engkau akan binasa. Nah, jadi pengajar dan pelajar ini kewajiban keutamaan sebuah ilmu dalam kitab ini. Idza ra'aitum riyadul jannah far tahu fakila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah khalaqal zikr. Apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi atau pertukaran ilmu. Jadi kita yang sering-sering diskusi dalam kelas, dalam lingkup kelas, kampus, sekolah, dan lain-lain, itu kita mempunyai taman di surga, yaitu yang dinamakan taman pertukaran ilmu. Taman bunga yang sangat taman-taman yang ada di surga. Nah, kemudian kita masuk di menjadi ahli ilmu. Jadi ahli ilmu yaitu menjadi seorang pengajar, betul. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Ta'lamul ilmu wa kunu man min ahlihi. Pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Rasulullah ada sebuah patah yang mengatakan kita tidak wajib punya buku tapi kita wajib punya guru. Di sini adalah keutamaan kita dalam mencari ilmu. Kita harus belajar kepada orang yang ahli dalam bidangnya, yakni dalam bidang ilmu, yaitu guru. Nah, kita jangan belajar tanpa adanya guru, ada sanad yang jelas dan lain sebagainya, karena ditakutkan ilmu itu menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, Yuzanu yaumal qiyamah madadal ilm ulama wa damul damul syuhada. Pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta atau karya-karya para ulama dan darah orang yang mati syahid. Nanti kita kalau jadi ulama, kita akan ditimbang, kita akan diperhitungkan di dalam eh, di hari kiamat nanti. Dan kita akan menjadi orang yang mulia karena kita adalah seorang ulama, seorang pengajar, seorang guru, ustaz. Rasulullah SAW bersabda, Yas yusafi'u yaumal qiyamati salasah al-anbiya summa ulama summa li syuhada.
Ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, dan para syuhada. Ini mereka yang punya syafaat. Kalau kita sebagai orang yang asor, orang yang masih jauh dari kata sempurna, kita tetap harus memohon, meminta, mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulama-ulama kita dan para orang-orang yang mati syahid di dalam jalan Allah. Dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya atau apa? Atau nur. Imam Al-Ghazali Husain mencuplik atau mengambil sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menyintai ilmu dan para ulama, maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Gampang sekali merontokkan dosa. Ia juga mengatakan telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Man, kholafu alimu alimu faka'ana ma sholah kholafa nabi, faman sholah kholafa nabi fakot ghafar lahu. Barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan ia melakukan sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kita sholat diimami oleh Nabi, maka eh, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Al-Zubair pernah berkata, Kola, bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Jadi yang namanya harta itu bukan soal fulus. Not fulus is money. Apa sih? Fulus harta itu bukan hanya tentang fulus, tapi tentang ilmu juga. Jadi kalau kita punya ilmu, meskipun kita tidak punya harta, maka kita termasuk orang yang kaya. Kaya dalam hal keilmuan. Dan kalau kita jadi orang kaya dan kita jadi punya ilmu, maka ilmu itu menjadi perhiasan yang sangat berharga dalam hidup kita. Ah, Wahb bin Munabbah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Ada kemuliaan, walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan. Ada keluhuran derajat, walaupun ia diremehkan. Dekat di hati umat, walaupun ia berada di daerah jauh. Kekayaan, walaupun ia miskin harta. Kewibawaan, walaupun ia orang yang rendah diri. Sejatinya orang yang punya ilmu itu adalah orang yang sangat beruntung. Apalagi yang sampai ahli dalam keilmuan, ahli ilmu. Itu termasuk orang yang beruntung. Karena di situ kita akan merasa aman, tentram, meskipun ada yang merendahkan, tapi kita punya derajat. Derajatnya adalah ilmu. Jangan pernah melawan orang yang punya ilmu. Keutamaan ilmu dalam bab pertama ini. Kalau Allah Ta'ala yarfa'ullahu ladina amanu aminkum waladi utul ilmi darajat. Nah, Allah berfirman dalam kitab ini, Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat para ulama atau orang yang ahli dalam bidang keilmuan, seorang guru, seorang ustadz. Sebab mereka sanggup menundukkan antara ilmu, pengetahuan, dan pengamalannya. Di sini disebutkan, aywarfa'u ilmu ulama minkum darajat bima jama'u min ilmi wa amal. Qala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma darajat ulama fauqal mu'minin bisa amatihi darajat mabin darajatin khamsamat am. Nah, Ibnu Abbas berkata bahwa derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin
dengan selisih 700 derajat. Sedangkan jarak antara dua derajat kira-kira perjalanan 500 tahun. Dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Wa qala ta'ala syahadullah anhu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ulama al ayah. Wa Allah ta'ala bi nafsihi wa sani bi malaikatihi wa salis bi ahlil ilmi wa nahi hada syarafan wa fatula wa jalalah wa nabla. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Rasulullah sungguhnya balasan mereka dari sisi Tuhan mereka adalah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka yang ini kekal dan wafadah Allah Ta'ala binafsihi wasani, yang pertama itu nafsi, yang kedua itu malaika, yang ketiga adalah ahli ilmiah yaitu guru atau ustadz. Kemudian ah, talabal ilmi faraidata ala kulli muslim wa muslimah wa talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hauta fil bahr. Yang di sini disebutkan yaitu mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki dengan perempuan, laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa mencari ilmu itu sebuah kewajiban bagi tiap-tiap muslim, mulai kita dari lahir sampai kita berada di dalam keadaan sakratul maut. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, man wada ilal masjid la yuridu ila ayyata'lamu khaira aw ya'lamuhu kana lahu kajiron hajja taman. Barang siapa yang berangkat di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Nah, di sini kita jelaskan kalau pagi-pagi itu kita diharuskan untuk mencari ilmu atau kita mengajarkan sebuah ilmu, karena itu balasannya kayak haji. Pahalanya seperti kayak haji. Rasulullah SAW bersabda, "Audama ulama au muta'alama au mus mustama'a au muhabba la lidzalika wala takun al khamis fatahlik." Jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau jadi orang kelima, karena hal itulah engkau akan binasa. Nah, jadi pengajar dan pelajar ini kewajiban keutamaan sebuah ilmu dalam kitab ini. Idza ra'aitum riyadul jannah far tahu fakila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah falaqol zikr. Apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi atau pertukaran ilmu. Jadi kita yang sering-sering diskusi dalam kelas, dalam lingkup kelas, kampus, sekolah, dan lain-lain, itu kita mempunyai taman di surga, yaitu yang dinamakan taman pertukaran ilmu. Taman bunga yang sangat taman-taman yang ada di surga. Nah, kemudian kita masuk di menjadi ahli ilmu. Jadi ahli ilmu yaitu menjadi seorang pengajar, betul. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'lamul ilmu wa kunu man min ahlihi."
pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan kita tidak wajib punya buku, tapi kita wajib punya guru. Di sini adalah keutamaan kita dalam mencari ilmu. Kita harus belajar kepada orang yang ahli dalam bidangnya, yakni dalam bidang ilmu, yaitu guru. Nah, kita jangan belajar tanpa adanya guru, ada sanad yang jelas dan lain sebagainya. Karena ditakutkan ilmu itu menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Yuzanu yaumal qiyamah madadal ilm ulama wa damul syahada syuhada." Pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta atau karya-karya para ulama dan darah orang yang mati syahid. Nanti kita kalau jadi ulama, kita akan ditimbang, kita akan diperhitungkan di dalam eh, di hari kiamat nanti, dan kita akan menjadi orang yang mulia karena kita adalah seorang ulama, seorang pengajar, seorang guru, ustaz. Rasulullah SAW bersabda, Yas yusafi'u yaumal qiyamati salasah al-anbiya summa ulama summa li syuhada. Ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, dan para syuhada. Ini mereka yang punya syafaat. Kalau kita sebagai orang yang asor, orang yang masih jauh dari kata sempurna, kita tetap harus memohon, meminta, mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulama-ulama kita dan para orang-orang yang mati syahid di dalam jalan Allah. Dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya atau apa? Atau nur. Imam Al-Ghazali Husain mencuplik atau mengambil sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menyintai ilmu dan para ulama, maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Gampang sekali merontokkan dosa. Ia juga mengatakan telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Man kholafu alimu alimu faka'ana ma sholah kholafa nabi faman sholah kholafa nabi fakot ghafar lahu. Barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan ia melakukan sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kita sholat diimami oleh Nabi, maka eh, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Al-Zubair pernah berkata, Kola, bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Jadi yang namanya harta itu bukan soal fulus. Not fulus is money. Apa sih? Fulus harta itu bukan hanya tentang fulus, tapi tentang ilmu juga. Jadi kalau kita punya ilmu, meskipun kita tidak punya harta, maka kita termasuk orang yang kaya. Kaya dalam hal keilmuan. Dan kalau kita jadi orang kaya, dan kita jadi punya ilmu, maka ilmu itu menjadi perhiasan yang sangat berharga dalam hidup kita. Ah, Wahb bin Munabbah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Ada kemuliaan, walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan. Ada keluhuran derajat, walaupun ia diremehkan. Dekat di hati umat, walaupun ia berada di daerah jauh. Kekayaan, walaupun ia miskin harta. Kewibawaan, walaupun ia orang yang rendah diri. Sejatinya orang yang punya ilmu itu adalah orang yang sangat beruntung.
apalagi yang sampai ahli dalam keilmuan, ahli ilmu itu termasuk orang yang beruntung karena di situ kita akan merasa aman, tentram, meskipun ada yang merendahkan, tapi kita punya derajat. Derajatnya adalah ilmu. Jangan pernah melawan orang yang punya ilmu. Qala Allah Ta'ala yarfa'ullahu ladzi amanu aminkum waladzi utul ilmi darajat. Nah, Allah berfirman dalam kitab ini, Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat para ulama atau orang yang ahli dalam bidang keilmuan, seorang guru, seorang ustadz, sebab mereka sanggup menundukkan antara ilmu, pengetahuan, dan pengamalannya. Di sini disebutkan, aywarfa'u ilmu ulama minkum darajat bima jama'u min ilmi wa amal. Qala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma darajat ulama fauqal mu'minin bisa amatihi darajat mabin darajatin khamsamat am. Nah, Ibnu Abbas berkata bahwa derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Sedangkan jarak antara dua derajat kira-kira perjalanan 500 tahun. Dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Wa qala ta'ala syahadullah anhu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ulama al ayah. Wa Allah ta'ala binafsihi wasani bimalaikatihi wasalis bi ahlil ilmi wa nahayi hada syarafan wa fatula wa jalalah wa nabla. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Rasulullah sungguhnya balasan mereka dari sisi Tuhan mereka adalah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka yang ini kekal dan wafadah Allah Ta'ala binafsihi wasani, yang pertama itu nafsi, yang kedua itu malaikat, yang ketiga adalah ahli ilmiah yaitu guru atau ustadz. Kemudian talabal ilmi faraidata ala kulli muslim wa muslimah wa talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hauta fil bahr. Yang di sini disebutkan yaitu mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki dengan perempuan, laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa mencari ilmu itu sebuah kewajiban bagi tiap-tiap muslim, mulai kita dari lahir sampai kita berada di dalam keadaan sakaratul maut. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, man goda ilal masjid la yaridu wala yuridu ila ayyata'lamu khaira aw ya'lamuhu kana lahu kajiron hajja taman. Barang siapa yang berangkat pagi di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Nah, di sini kita jelaskan kalau pagi-pagi itu kita diharuskan untuk mencari ilmu atau kita mengajarkan sebuah ilmu, karena itu balasannya kayak haji. Pahalanya seperti kayak haji. Rasulullah SAW bersabda, "Audama ulama au muta'alama au mustama'a au muhabba la lidzalika wala takun al-khamis fatahlik." Jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau jadi orang kelima, karena hal itulah engkau akan binasa.
Nah, jadi pengajar dan pelajar ini kewajiban keutamaan sebuah ilmu dalam kitab ini. Idza ra'aitum riyadul jannah far tahu fakila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah falaqol zikr. Apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi atau pertukaran ilmu. Jadi kita yang sering-sering diskusi dalam kelas, dalam lingkup kelas, kampus, sekolah, dan lain-lain, itu kita mempunyai taman di surga, yaitu yang dinamakan taman pertukaran ilmu. Taman bunga yang sangat taman-taman yang ada di surga. Nah, kemudian kita masuk di menjadi ahli ilmu. Jadi ahli ilmu yaitu menjadi seorang pengajar, betul. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'lamul ilmu wa kunu man min ahlihi." Pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Ada sebuah patah yang mengatakan kita tidak wajib punya buku, tapi kita wajib punya guru. Di sini adalah keutamaan kita dalam mencari ilmu. Kita harus belajar kepada orang yang ahli dalam bidangnya, yakni dalam bidang ilmu, yaitu guru. Nah, kita jangan belajar tanpa adanya guru, ada sanad yang jelas dan lain sebagainya, karena ditakutkan ilmu itu menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, yuzanu yaumal qiyamah madadal ilm ulama wa damul damus syuhada. Pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta atau karya-karya para ulama dan darah orang yang mati syahid. Nanti kita kalau jadi ulama, kita akan ditimbang, kita akan diperhitungkan di dalam eh, di hari kiamat nanti, dan kita akan menjadi orang yang mulia karena kita adalah seorang ulama, seorang pengajar, seorang guru, ustaz. Rasulullah SAW bersabda, Yas yusafi'u yaumal qiyamati salasah al-anbiya summa ulama summa li syuhada. Ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, dan para syuhada. Ini mereka yang punya syafaat. Kalau kita sebagai orang yang asor, orang yang masih jauh dari kata sempurna, kita tetap harus memohon, meminta, mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulama-ulama kita dan para orang-orang yang mati syahid di dalam jalan Allah. Dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya atau apa? Atau nur. Imam Al-Ghazali Husain mencuplik atau mengambil sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menyintai ilmu dan para ulama, maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Gampang sekali merontokkan dosa. Ia juga mengatakan telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Man sholahulafu alimu alimu faka'ana ma sholah kholafa nabi faman sholah kholafa nabi fakot ghafarul ghafar ghafarolahu. Barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan ia melakukan sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kita sholat diimami oleh Nabi, maka eh, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Ibnu Al-Zubair pernah berkata, Kola, bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Jadi yang namanya harta itu bukan soal fulus. Not fulus is money. Apa sih? Fulus harta itu bukan hanya tentang fulus, tapi tentang ilmu juga. Jadi kalau kita punya ilmu, meskipun kita tidak punya harta, maka kita termasuk orang yang kaya. Kaya dalam hal keilmuan. Dan kalau kita jadi orang kaya dan kita jadi punya ilmu, maka ilmu itu menjadi perhiasan yang sangat berharga dalam hidup kita. Hmm. Ah, Wahb bin Munabbah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Ada kemuliaan, walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan. Ada keluhuran derajat, walaupun ia diremehkan. Dekat di hati umat, walaupun ia berada di daerah jauh. Kekayaan, walaupun ia miskin harta. Kewibawaan, walaupun ia orang yang rendah diri. Sejatinya orang yang punya ilmu itu adalah orang yang sangat beruntung. Apalagi yang sampai ahli dalam keilmuan, ahli ilmu. Itu termasuk orang yang beruntung. Karena di situ kita akan merasa aman, tentram, meskipun ada yang merendahkan, tapi kita punya derajat. Derajatnya adalah ilmu. Jangan pernah melawan orang yang punya ilmu. Kita lanjutkan kepada keutamaan diskusi ilmiah. Ka'ab al-Ahbar berkata, Kola, seandainya pahala tempat diskusi tampak pada manusia, niscaya mereka akan saling membunuh, berebut pahala, sehingga para pemimpin meninggalkan pemerintah dan para bos akan meninggalkan pasarnya. Oh, maaf, ini bab 3. Jadi kita sampai di sini saja. Ini sampai bab 2. Sampai bab 2 karena saya lupa ini tugasnya sampai bab 2. Mohon maaf Ustaz. Nah, ini alhamdulillah kita sudah mempelajari keutamaan ilmu apa tadi? Keutamaan ilmu eh kewajiban mencari ilmu dan juga di bab 2 kita menjadi ahli ilmu fi adabil muta'alam fi nafsihi wa fi asyratu anwa'i minal adab 10 apa namanya 10 keutamaan seorang ilmu menjadi seorang yang mencari ilmu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok gak nyambung.